Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang program linier menentukan nilai optimum. Nilai optimum pada program linier itu dibagi menjadi dua, yaitu nilai maksimum adalah nilai yang paling besar dan nilai minimum adalah nilai yang paling kecil. Untuk menentukan nilai optimum bisa menggunakan cara uji titik pojok, bisa juga dengan garis lidik. Yang akan kita bahas di sini menggunakan uji titik pojok. Yuk langsung saja ke soal pertama. Tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 10x plus 4y dari grafik di samping. Nah, di sini ada suatu grafik beserta himpunan penyelesaiannya dan sudah disediakan titik-titik pojoknya. Berarti kita tinggal mensubstitusikan titik-titik yang berada di pojok daerah penyelesaian, yaitu ada titik O, A, B, C. Jadi tinggal disubstitusikan saja di fungsi objektif atau sasarannya, yaitu 10x plus 4y. Untuk titik C 0,3, jadi 10 dikali 0, x-nya diganti 0 ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian untuk titik B 4,2, jadi x-nya diganti 4, y-nya diganti 2. 10 dikali 4 ditambah dengan 4 dikali 2 sama dengan 40 ditambah 8, 48. Begitu juga untuk titik A 5,0, jadi 10 dikalikan 5 ditambah dengan 4 kalikan 0 sama dengan 50. Kemudian di sini juga ada titik O, ada 0,0. Jadi 10 dikali 0 ditambah dengan 4 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Nah, karena 0 itu adalah nilai yang paling kecil, berarti dia sebagai nilai minimum. Kemudian nilai maksimumnya yaitu 50. Nah, bagaimana sekarang kalau soalnya itu berbentuk cerita? Jadi ada sebuah soal cerita, kemudian disuruh menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Jadi ada langkah-langkahnya seperti ini. Langkah yang pertama, nah dari soal tersebut harus ditentukan dulu batas atau fungsi kendala. Nah di sini harus dimodelkan dalam bentuk matematika dulu. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan daerah penyelesaian dengan grafik, jadi harus digambar terlebih dahulu. Kemudian nomor 3, menentukan titik-titik sudut dari daerah penyelesaian, jadi menentukan titik pojoknya atau titik sudutnya itu berapa saja. Kemudian langkah yang keempat itu memasukkan titik-titik sudut tersebut ke fungsi objektif seperti tadi. Kemudian yang nomor 5, barulah kita menentukan nilai optimumnya, mana yang maksimum atau yang minimum. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh 2. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung 60.000. Berapakah banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Nah, dari sini kita harus memisalkan dulu mana yang harus dimisalkan. Jadi yang harus dimisalkan itu kan biasanya kita bingung ya, apakah tepung sama gula ataukah roti basah dengan roti kering. Jadi kita lihat dulu di sini pertanyaannya atau fungsi objektifnya. Di sini kue basah memberikan untung 75.000 dan kue kering memberikan untung 60.000. Nah, inilah yang akan kita misalkan. Atau dari pertanyaannya di sini ada kombinasi adonan roti. Jadi adonan rotinya kita misalkan adonan roti basah itu sama dengan X, kemudian adonan roti kering itu sama dengan Y. Kalau dibuat tabel seperti ini. Nah, si adonan roti basah tadi memerlukan 2 kg tepung dan
2 kg gula. Jadi kita tulis di sini. Kemudian adonan roti keringnya memerlukan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Nah, sedangkan si tepung dan gula itu masing-masing tersedia 6 kg dan 10 kg. Kemudian keuntungannya untuk adonan roti basah itu 75.000, untuk adonan roti kering itu 60.000. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah menentukan fungsi kendala atau membuat model matematikanya. Model matematika yang pertama, ini di sini 2, jadi 2x plus y. Dia paling banyak disediakan itu 6. Jadi harus 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua, 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Seperti ini. Kemudian kalau ini diperkecil, sama-sama dibagi 2, jadinya x plus y kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk adonan roti basah itu x itu dia tidak mungkin negatif ya. Jadi selalu x lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, kadangkala kita juga bingung bagaimana menentukan apakah itu kurang dari atau lebih dari. Jadi ciri-cirinya itu kalau dia maksimum. Nah, jadi kalau yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal. Jadi tandanya itu kebanyakan kurang dari sama dengan. Jadi kalau nanti yang ditanyakan biaya minimum, berarti model matematikanya adalah lebih besar dari sama dengan. Tapi kita juga harus bisa membedakan dari kata-kata tersebut. Kemudian fungsi objektifnya, fungsi objektif kita ambil dari keuntungan. Keuntungan atau harga jual, berarti keuntungannya 75.000 X ditambah dengan 60.000 Y. Nah, setelah memodelkan matematika, langkah selanjutnya adalah menggambar daerah penyelesaian. Jadi seperti ini. Ini untuk model yang pertama tadi, 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Jadi kita buat sama dengan dulu. 2x plus y sama dengan 6. Kita masukkan x-nya 0 dan y-nya 0. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 6. Oke. Kemudian kalau y-nya kita ganti 0, berarti x-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi untuk garis ini dia melalui 0,6 dan 3,0. Kemudian untuk model matematika yang kedua, x plus y kita sama dengankan dulu 5. Kemudian dimasukkan kalau x-nya 0, berarti nanti y-nya sama dengan 5. Dan kalau y-nya itu 0, x-nya ketemu 5. Jadi untuk garis ini dia melalui 0,5 dan 5,0. Nah, kalau kita gambarkan akan jadi seperti ini. Untuk persamaan pertama 0,6 dan 3,0 itu yang ini. Nah, karena dia tadi adalah kurang dari berarti itu daerahnya ada di bawah ya. Kalau untuk lebih jelasnya kita bisa mengecek untuk titik 0,0 kalau dimasukkan ke sini ke persamaannya, jadi 0 tambah 0 itu adalah 0. 0 itu kurang dari sama dengan 6, berarti benar. Satu titik di sini benar, berarti dia mewakili seluruh titik yang ada di bawah. Jadi HP-nya itu ke bawah. Oke. Kemudian untuk model yang kedua, x plus y sama dengan 5, jadi 0,5 dan 5,0. Di sini 0,5 dan 5,0 garis yang ini dia juga kurang dari sama dengan. Nah, kalau kita cek dimasukkan titik 0,0 di sini, benar bahwa 0 itu kurang dari sama dengan 5. Jadi daerahnya itu ada di bawah sini. Nah, untuk x lebih besar sama dengan 0, berarti dia kanan. Kemudian untuk y lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya ke atas. Jadi yang mendapatkan arsiran ke empat daerah ini adalah yang ini ya, A, B, E, F. Nah, setelah kita menggambar grafiknya, memperoleh daerah penyelesaiannya, langkah selanjutnya adalah menentukan titik pojok. Jadi titik-titik pojok yang ada di daerah ini adalah ada A, ada B, ada E, dan ada F. Nah, sudah diketahui bahwa si A-nya itu kan 0,5, kemudian B-nya 0,0, E-nya 3,0,
Kemudian F-nya itu perpotongan antara garis pertama dan garis kedua. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita eliminasi atau substitusi. Nah, di sini 2x plus y sama dengan 6, x plus y sama dengan 5. Jadi kalau dikurangi, di sini tinggal x sama dengan 1. Nah, kalau x-nya 1 berarti y-nya sama dengan 4. Jadi si titik F di sini koordinatnya adalah 1,4. Kalau di sini sudah jelas ya 1,4. Namun biasanya kalau kita menggambar itu gambarnya kurang pas. Jadi harus dicari eliminasinya seperti ini supaya lebih tepat. Kemudian langkah yang selanjutnya itu mensubstitusikan koordinat titik pojok ke dalam fungsi objektif. Kita sudah tahu titik pojoknya, langsung saja kita substitusikan ke fungsi objektifnya tadi 75.000x plus 60.000y. Nah, setelah disubstitusikan seperti ini, bahwa si A menghasilkan 300.000, si B-nya 0, E-nya 225.000 dan F-nya adalah 315. Yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 315.000. Nah, ini adalah maksimumnya. Maka untuk menghasilkan keuntungan maksimum dibutuhkan satu ini adalah 1 adonan kue basah dan 4 adonan kue kering. Jadi seperti itu. Nah, next untuk soal nomor 3. Hanum membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis A memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Sewa tiap truk jenis A adalah 100.000 sekali jalan dan truk jenis B adalah 50.000 sekali jalan. Maka Hanum menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa banyak jenis truk A dan B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan minimum? Nah, langkah yang pertama seperti tadi kita harus memisalkan dulu mana nih yang mau dimisalkan. Nah, di sini ada fungsi objektifnya adalah jenis truk A 100.000 dan jenis truk B. Jadi ya pasti si truk A dan si truk B jenis truknya itu X adalah jenis truk A, Y adalah jenis truk B. Kemudian kita buat tabel supaya lebih gampang. Nah, untuk jenis A tadi kapasitasnya 6 ton, untuk jenis B 4 ton. Kemudian di sini ada berasnya itu ada 240. Kemudian jenis truknya yang di maksimal itu 48 yang disewa. Kemudian biaya sewa di sini jadi fungsi objektifnya 100.000 dan 50.000. Nah, langkah yang pertama adalah menentukan fungsi kendala atau memodelkan matematikanya ya. Di sini tadi kan kalau yang ditanya itu minimum, berarti kan dia lebih besar. Tandanya lebih besar seperti ini. Jadi X plus Y itu lebih besar sama dengan 48. Kemudian 6X plus 4Y lebih besar sama dengan 240. Nah, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 2 itu adalah 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 120. Dimana jenis A-nya itu tidak mungkin negatif. Jadi si X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, fungsi sasarannya itu adalah biaya sewanya. Jadi 100.000 X plus 50.000 Y. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan model matematikanya. Kemudian kita menggambar daerah penyelesaiannya. Nah, untuk X plus Y ini disama dengankan 48. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 48. Dan kalau Y-nya kita masukkan 0, jadi X-nya sama dengan 48. Kemudian untuk model yang kedua juga sama caranya. 3X plus 2Y ini disama dengankan 120. Kalau X-nya 0 berarti 120 dibagi 2, 60. Kalau Y-nya yang 0 berarti 120 dibagi 3 berarti 40. Oke. Nah, kemudian kalau digambar seperti ini.
Ini untuk ini garis yang pertama. Kemudian ini garis yang kedua, karena lebih besar ya, boleh dicoba dengan memasukkan titik. Nah, berarti ini kalau sudah dicoba nanti daerah penyelesaiannya akan di atas seperti ini semua ya. Nah, jadi ini mana titik-titik pojoknya? Jadi titik pojoknya itu ada di A, B, dan C. Nah, setelah kita ketahui titik-titik pojoknya, di sini A-nya 0,60, kemudian C-nya tadi dari sini 48,0. Nah, kemudian B. Nah, titik B ini belum kita ketahui berapa titiknya, namun titik B ini adalah merupakan perpotongan dari dua garis. Jadi kita eliminasi dua garis tersebut. Nah, setelah dieliminasi ketemu X-nya 24. Kalau X-nya 24 berarti Y-nya 24. Jadi titik B 24. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik pojoknya A, B, C-nya, kemudian kita substitusikan ke fungsi objektif, di mana fungsi objektifnya tadi adalah 100.000 X plus 50.000 Y. Untuk FA atau titik A itu adalah F0,60, jadi 100.000 dikali 0 ditambah dengan 50.000 dikali 60 sama dengan 3 juta. Untuk titik B-nya jika disubstitusikan itu menghasilkan 3.600.000. Kemudian untuk titik C-nya jika disubstitusikan itu adalah 4.800.000. Nah, yang ditanya tadi adalah untuk mendapatkan biaya minimum berapa yang harus disewa. Jadi di sini biaya minimumnya adalah 3 juta. Jadi truk yang harus disewa adalah 0 truk A, jadi truk A-nya tidak perlu disewa, cukup menyewa 60 jenis truk B. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan maksimumnya bagaimana? Biaya maksimum di sini. Nah, di sini karena daerah penyelesaiannya sampai tak hingga, jadi untuk mendapatkan biaya maksimumnya dia bebas memilih jenis truk A dan truk B sampai tak hingga seperti ini ya. Jadi untuk biaya maksimumnya itu bukan 4.800.000, namun di sini tak hingga. Seperti itu. Oke, saya rasa sekian dulu pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.